Salam, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melkianus Umbulaga dengan NIM 1734030023, kelas A reguler sore semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membahas hasil review buku yang ke-9 yang bertema jenis kelamin, kesehatan, dan internet. Analisis statistik semakin menunjuk bahwa wanita menggunakan internet pada tingkat yang sama dengan pria dan bahkan lebih mudah berkembang biak di bidang informasi kesehatan. Oleh karena itu, analisis demikian mungkin menyeratkan bahwa tidak ada perbedaan jenis kelamin yang signifikan dalam penggunaan internet dalam konteks informasi kesehatan. Akan tetapi, pemahaman yang lebih rumit tentang pembagian digital akan waspada terhadap bahaya penafsiran semacam itu. Misalnya, mengikuti Argiati et al. Telah menggunakan dengan baik antara pemisahan digital dan ketidakkesetaraan di India. Berpendapat bahwa sedangkan yang pertama mengacu pada kesenjangan dalam struktur akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah konsep yang lebih luas, mencerminkan cara-cara di mana perbedaan sosial yang sudah lama ada membentuk keyakinan dan ekspektasi mengenai ICTS dan dampaknya terhadap peluang kehidupan. Petunjuk ini menunjuk perlunya lebih banyak lokasi untuk memahami penggunaan internet daripada yang dapat ditawarkan oleh analisis statistik. Sehubungan dengan jenis kelamin, hal ini menyeratkan bahwa pemecahan dan ketimpangan yang sudah berlangsung lama dalam kesehatan di rumah, dalam pekerjaan, dan dalam kaitan dengan teknologi dapat membentuk cara orang-orang menggunakan internet dan mengintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk terlibat dalam tugas-tugas tertentu dan mencapai tujuan spesifik. Bab ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana gender dan internet diproduksi bersama dalam konteks spesifik, bagaimana penggunaan internet untuk informasi kesehatan dan pengambilan keputusan dapat dipahami dalam konteks wacana pasien yang terinformasi. Dengan cara pasien yang terinformasi, kita berujuk pada sekumpulan asumsi mengenai tanggung jawab atas pencarian informasi kesehatan dan kesehatan yang telah muncul dalam masyarakat modern zaman akhir. Asumsi ini dapat ditemukan dalam dokumen kebijakan pemerintah yang memuat agenda kesehatan masyarakat dan perawatan diri, dan seperti yang telah kita bahas di tempat lain, versi ceramah terhadap ditemukan dalam beberapa literatur akademisi juga. Pasien yang terinformasi ini dapat dipahami sebagai semacam model ideal tentang bagaimana seharusnya para konsumen perawatan kesehatan menggunakan jasa kesehatan. Para pasien yang terinformasi dianggap semakin bertanggung jawab atas kesehatan mereka sendiri, keluarga, serta masyarakat mereka dengan cara
aktif mencari informasi kesehatan dan membuat pilihan yang terinformasi melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan bersama para profesional dan di bidang kesehatan. Internet dipandang sebagai memainkan peranan yang signifikan dalam mendukung munculnya pasien yang terinformasi, menawar akses pada informasi yang dapat membantu proses peningkatan kemandirian dan perawatan diri. Karya sebelumnya dan karya orang lain tahun 2004 telah mengidentifikasi faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat munculnya pasien yang terinformasi, dan ini telah menawarkan wawasan penting untuk pendekatan tentang internet dan disebut pemberdayaan pasien secara khusus. Perbedaan konseptual yang penting telah dibuat antara internet dan informasi, dan kebutuhan bagi terlibat orang dengan informasi lebih atau kurang refleksif dan internet lebih atau kurang untuk dianalisis secara terpisah. Akan tetapi sampai sekarang belum ada analisis yang sistematis tentang bagaimana gender membentuk informasi kesehatan dan internet dalam penelitian empiris yang terperinci. Pasal ini berupaya meskipun wacana tampaknya menyapa pria dan wanita secara setara, kami berpendapat bahwa ada alasan yang baik untuk mengira bahwa gender melihat dalam berbagai posisi dan beragam subjek yang diwakili individu dalam kaitannya, dan bahwa gender dapat terus dijadikan melalui posisi subjek tersebut dan informasi terkait serta praktik internet. Seperti yang kita perdebatkan di bagian berikutnya, yang baik kesehatan maupun internet dapat dilihatkan sebagai situs konstruksi gender dan sebagainya. Ketika kesehatan dan internet digabungkan dalam cara di mana mereka berada dalam serama pasien yang terinformasi, kita mungkin berharap untuk mengamati beberapa pengguna terhadap posisi dan praktik subjek yang ada secara gender. Bagian yang sudah terinformasi ini diikuti oleh analisis narasi tentang hubungan antara gender, kesehatan, dan internet yang mengambil data dari penelitian empiris terhadap penggunaan internet dalam konteks pencarian informasi kesehatan, pengambilan keputusan. Kesehatan dan internet sebagai situs konstruksi gender. Kesehatan jenis kelamin dapat dipahami sebagai terkait erat atau bahkan dibangun secara padat. Seperti yang dikomentari sebelumnya, bakalan Grant and Hewan, buku ini kesehatan wanita secara negatif dipengaruhi oleh pemecahan gender dalam pekerjaan, baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar. Wanita memiliki tingkat pendapatan yang kekayaan yang lebih rendah dan melaporkan tingkat kecemasan depresi yang lebih tinggi daripada pria. Wanita bertanggung jawab besar untuk kesehatan orang lain, pria dan anak-anak.
Sementara pengabaian kesejahteraan mereka sendiri, konsep tradisional tentang feminim. Pria juga mengalami konsekuensi negatif dari perbedaan gender yang dibangun secara sosial. Sekali lagi ada yang tampak abaikan oleh apa yang mungkin dianggap sebagai struktur gender. Misalnya para pekerja yang mengalami risiko kesehatan yang berhubungan dengan pekerja pria, golongan pekerja, sedangkan perbedaan lain mungkin dipikirkan sehubungan dengan pembentukan identitas maskulin. Mungkin dari saya